Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sarah Karniasari dengan NIM A1A220037 dari Program Pendidikan Sejarah Angkatan 2020 R001. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Sejarah Melayu Jambi yang materinya adalah upacara adat Melayu di Jambi. Nah, pengertian upacara adat sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga sekitar yang terlaksana dari dulu dan diturun-temurunkan oleh generasi ke generasi selanjutnya. Nah, manfaat dari upacara tradisional di sini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana silaturahmi antar masyarakat. Yang kedua, sebagai nilai musyawarah. Yang ketiga, sebagai wujud pelestarian kebudayaan. Nah, sebagai wujud pelestarian kebudayaan ini, dalam kaitannya manusia adalah makhluk hidup yang berbudaya. Manusia itu merupakan pemilik serta pencipta budaya. Maka dalam pelaksanaan upacara tradisional memiliki manfaat sebagai wujud dari pelestarian budaya yang sudah terjadi secara turun-temurun dan diwariskan dari pendahulu ke generasi berikutnya. Dengan adanya kesadaran tentang pelestarian budaya dan kearifan lokal tersebut diharapkan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Nah, macam-macam upacara adat tradisional yang ada di Jambi diantaranya upacara tradisional atau upacara adat merupakan upacara yang diselenggarakan menurut adat istiadat setempat. Upacara adat tidak dapat dipisahkan dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang tinggal di tempat tersebut. Upacara tradisional Provinsi Jambi dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, upacara yang berhubungan dengan lingkaran hidup, serta yang kedua yaitu upacara yang berhubungan dengan aktivitas hidup masyarakat dengan lingkungan alam. Nah, dalam upacara adat yang bersifat lingkaran hidup manusia, upacara ini dimulai dilaksanakan dari kelahiran manusia tersebut sampai dengan masa kematian. Tahap-tahapan hidup ini dilaksanakan upacara adat yang berbeda. Secara umum, penyelenggaraan upacara adat ini terbagi menjadi upacara kehamilan, upacara kelahiran, upacara dewasa, upacara perkawinan, dan masa kematian. Pada masa kematian dan upacara pada masa kehamilan ada upacara manwa atau nua. Nah, upacara ini diselenggarakan pada saat kandungan berusia 7 bulan. Nah, diharapkan adanya upacara tersebut yaitu untuk memberitahukan kepada dukun lahir kalau bahwasanya ada seorang ibu yang sudah hamil besar. Nah, diharapkan dukun tersebut mampu bersiap-siap untuk membantu proses kelahiran tersebut. Nah, 7 hari kemudian diadakannya upacara mandi kayi, yaitu upacara memandikan bayi di sungai. Pada saat bersamaan dilaksanakan juga upacara pemberian nama. Upacara potong rambut dilangsungkan pada bayi berusia 40 hari. Upacara ini dilakukan oleh para alim ulama dan tetua-tetua yang ada di lingkungan masyarakat. Pada usia tersebut juga dilaksanakan upacara basuh tangan yang bertujuan agar anak dikaruniai sifat-sifat baik. Saat anak beranjak usia dewasa, dilakukan pula upacara adat lainnya. Bagi anak-anak yang telah berumur 6-10 tahun, diadakannya upacara hitanan bagi anak laki-laki. Upacara yang juga disebut sunnah Rasul, anak berendam separuh badan sampai 1 jam ini dilakukan oleh dukun hitanan untuk melakukan proses hitanan. Hitanan merupakan tanda pendewasaan atau pengislaman. Pada usia yang sama, seorang wanita melakukan upacara betindi, yaitu upacara melubangi daun telinga. Jadi kalau di usia anak laki-laki 6-10 tahun melakukan upacara hitanan, di anak perempuan yang usia 6-10 tahun itu dilakukan upacara melubangi daun telinga atau yang sering disebut dengan tindik. Nah, saat anak sudah dewasa, yang berarti sudah memiliki
yang sudah menjadi seorang pemuda atau pemudi akan menjalani kehidupan selanjutnya. Nah, masa perkawinan adalah tindakan berikutnya. Namun sebelumnya akan didahului dengan rangkaian upacara adat setempat. Diawali dengan bersembutnya yang menjadi ajang pertemuan antara pemuda dan pemudi. Dalam acara ini, para pemuda dan pemudi akan memperlihatkan keahlian berpantun yang dinamakan seloko muda. Dari sinilah seorang pemuda atau pemudi menentukan pilihannya. Setelah menjadi kesepakatan untuk hidup bersama, dilanjutkan dengan tahapan berikutnya. Pada acara ini terdapat 5 upacara adat yang dilakukan oleh seorang muda-mudi, sejak perkenalan sampai tahap perkawinan. Tahap tersebut diantaranya yang pertama adalah bersirih berguru pinang. Nah, merupakan tahapan menjejaki perasaan tiap-tiap pihak untuk melanjutkan hubungan kepernikahan, yang maksudnya adalah melakukan proses perkenalan. Yang kedua, duduk berulik tegak barayun, merupakan tahapan mengetahui perihal si gadis seperti silsilah, budi pekerti, sopan santun, pergaulan, dan pendidikan. Hal ini sangat penting bagi orang tua kedua belah pihak untuk mengambil menantu tersebut. Keterangan ini diperoleh dengan bertanya kepada pihak keluarga dan pihak tetangga. Yang ketiga, ikat buah janji semayu, merupakan musyawarah resmi antara kedua belah keluarga dalam acara yang juga dihadiri oleh tokoh alim ulama, tokoh adat, nini mama, dan para kerabat yang membicarakan waktu pertunangan dan perkawinan. Yang keempat, ulur antar serah terima pusaku, merupakan upacara di mana pihak laki-laki menepati janji dengan mengantarkan barang-barang ke rumah si gadis. Nah, barang-barang yang diterima oleh nini mama kedua gadis, barang-barang tersebut akan diserahkan dalam bentuk emas, selaras benih, 7 ekor ayam, sebatang tombak, seekor kerbau, atau lain sebagainya yang dibawa langsung oleh pihak mempelai pria. Yang kelima dan yang terakhir adalah sedekah labuh, merupakan inti dari upacara perkawinan. Upacara perkawinan ini diresmikan dengan akad nikah dan akad kabul di hadapan seorang pemuka agama dan penghulu. Nah, kemudian pengantin yang berpakaian adat kebesaran duduk di pelaminan. Pesta perkawinan dimeriahkan dengan berbagai kesenian tradisional seperti tari-tarian, pantun, dan permainan tradisional. Nah, yang itu merupakan upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia. Selanjutnya, upacara tradisional yang lain yaitu jenis upacara yang berhubungan dengan aktivitas hidup sehari-hari masyarakat Jambi dengan lingkungan alam sekitar. Nah, pada awalnya upacara ini sangat kental dengan nuansa tradisi nenek moyang. Namun seiring perkembangannya zaman, tata cara pelaksanaan upacara-upacara ini sudah dikombinasikan dengan ajaran agama Islam dan mayoritas dianut oleh penduduk Jambi. Berikut ini merupakan contoh dari upacara-upacara tradisional lainnya. Yang pertama adalah upacara kenduri seloko, merupakan upacara penobatan atau pemberian gelar adat ke-6 lurah Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci. Gelar ini hanya diberikan kepada seorang yang dianggap sudah memenuhi syarat untuk menyandang gelar adipati atau permeti di Sungai Penuh. Salah satunya yang khas dari kenduri seloko yaitu bentuk undangannya. Undangannya tidak berbentuk kartu atau surat, tapi dalam berbentuk bendera yang dinamakan karma mantang. Nah, selanjutnya ada minta air hujan atau meminta turunnya hujan, merupakan upacara adat untuk meminta turunnya air hujan. Nah, upacara adat ini biasanya dilakukan apabila menjelang musim hujan tidak turun hujan. Nah, maka warga-warga sekitar itu biasanya melakukan upacara minta
turun hujan. Nah, upacara ini dipimpin oleh seorang dukun dan dihadiri oleh para pemilik sawah dan masyarakat sekitar. Bagi yang menganut agama Islam dilakukan dengan salat meminta hujan atau istiqo. Nah, yang ketiga yaitu mandi syafar, merupakan upacara ritual yang berkembang di daerah Air Hitam Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, tujuan dari diadakannya upacara ini adalah agar warga desa terhindar dari segala macam musibah dan kesialan. Ada 3 proses dalam upacara adat ini, yaitu yang pertama menulis dan menghafal 7 ayat Al-Quran yang diawali dengan kata salamun. Berniat mandi dan mandi. Upacara ini hanya dilaksanakan setahun sekali, yaitu tepatnya pada hari malam Rabu, Minggu setelah bulan Syafar. Yang keempat adalah Kumau, merupakan upacara yang berhubungan dengan aktivitas pertanian. Nah, upacara ini dilaksanakan setahun sekali saat memulai kegiatan bersawah. Rangkaian upacara yang dilakukan saat musim hujan tiba ini meliputi napak jambe atau membuka lahan, menyiram benih padi dengan air bermantra. Selanjutnya menyambung benih atau menabur benih di sawah dan memasang pupuk atau memasang daun-daun di tengah persemaian. Nah, selain upacara-upacara adat tersebut, di Provinsi Jambi juga memiliki berbagai macam upacara adat lainnya. Di antaranya Mugal Bejalo, Melayun Tule, mandi air asin, dan makan di kelung. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, banyak sekali upacara-upacara adat yang ada di Jambi. Nah, kita sebagai generasi muda tentunya harus bangga dengan upacara adat yang ada di Jambi, karena seperti yang kita tahu, upacara adat di Jambi ini merupakan salah satu bentuk ciri khas atau identitas dari suatu daerah dan mencerminkan suatu masyarakat itu sendiri. Jadi kita sebagai generasi muda patut bangga dan harus ikut serta mendorong masyarakat untuk terus melakukan upacara adat tersebut sebagai upaya meningkatkan rasa cinta kita terhadap daerah sendiri dan sebagai langkah untuk melestarikan kebudayaan adat setempat. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.